Nah, di sini tuh ada free trial. Kalian klik yang free trial. Jadi nanti Affinity Designer ini jenisnya itu trial 90 hari gitu. Kalau kalian mau berbayar itu atau kalian mau download cracknya bisa. Tapi aku nggak nyaranin ya. Sehat. Wah, agak lama. Nah, kalau udah kayak gini tuh kalian tinggal isi email yang kalian mau pakai buat daftar. Soalnya aku pakai emailku yang ini. Oh, ini udah terdaftar. Jadi setelah nanti kalian isi tuh karena aku udah daftar, jadi bakalan dikirimin nanti lewat email link downloadnya ini. Nah, kayak gini ya. Wah, ini kayaknya berbayar. Bentar. Nah, kalau udah kalian masuk, ini kalian bakalan dikasih link download. Silakan kalian klik linknya ini, nanti bakalan trial 90 hari. Intinya nanti kalian jangan lupa masukin kode trial yang udah dikirimin di email. Kalau kalian nggak masukin itu, nanti trialnya itu bakalan cuma seminggu doang gitu. Kalau installnya itu aku nggak bisa nunjukin. Mungkin kalian udah biasa yang install. Nanti file file Affinity Designer yang udah di-download itu kalian cuma klik doang, terus nanti di-run sampai dia selesai gitu. Kalau udah, nanti hasilnya bakalan kayak gini. Udah kelihatan nggak? Halo? Udah Kak. Oke. Jadi hasilnya bakalan kayak gini, ini masih kosong ya. Kita mulai dari atas dulu deh. Ini file. Seperti biasa kalau kalian mau desain itu, kita mulai dari buat kanvasnya dulu. Kalian klik new. Nah, kanvasnya itu nanti di sini ada berbagai macam ya. Ada A1, A2, A3, ada letter, ada berbagai macam lah. Atau kalian bisa custom. Kalau aku itu biasanya custom sih. Kalau buat feed Instagram itu aku custom pakai ini. Yang sebelah sini nih. Aku biasanya 1080 kali 1080 pixel. Kalian bisa pakai selain pixel misalnya sentimeter, milimeter, feet, dan lain sebagainya. Tapi aku biasa pakai pixel. Kalian klik create. Ntar, lama ya.
Nah, kalau udah kayak gini, udah kebentuk nih kanvasnya. Aku jelasin dari mana ya? Oke, dari toolbar dulu dah. Yang sebelah kiri nih. Yang pertama ada move tool. Move tool ini fungsinya buat mindahin objek yang udah kalian buat. Soalnya kayak gini. Sederhana aja sih. Move tool. Kemudian ada ini artboard tool. Artboard tool ini aku jarang pakai sih. Nanti kita lompat dulu ya. Ini lompat. Nah ini. Kemudian ini ada pen tool. Pen tool ini yang paling sering aku pakai sih kalau di Affinity. Ini tuh fungsinya buat ngebentuk kayak wajah atau daun atau apapun yang nggak ada bentuknya di sini. Misalnya ya aku buat daun kurang lebih. Nah, gini. Jadi fungsinya itu kayak buat bentuk yang nggak beraturan gitu loh. Pen tool. Oke, selanjutnya ada ada pencil tool. Pencil tool ini buat ini nge-sketsa, buat sketsa atau ngegambar gitu. Nah, gitu. Kemudian ada vector brush tool. Vector brush tool ini kurang lebih fungsinya tuh sama kayak pencil tool. Cuma dia tuh agak smooth gitu. Nah, di brush tool ini kalian bisa ubah modelnya itu kayak gimana ya? Misalnya kayak gini. Nah, itu vector brush tool. Kemudian ini ada fill tool. Fill tool ini itu buat ngewarnain objek yang udah kalian buat. Cara makainya itu kalian tinggal klik di sini, kemudian drag. Nah, nanti tuh warnanya itu kayak gradasi gitu loh. Kalian bebas merubah warnanya di sini, misalnya apa kuning atau orange, ungu, biru gitu. Di sini juga kalian bisa ubah di biru gitu. Itu yang fill tool. Kemudian ada transparency tools. Transparency tool ini kurang lebih sama sih kayak fill tool, tapi dia itu fill tool itu kan tadi ngasih warna. Kalau transparency tool ini ngehilangin warna. Nah, gitu. Nah, itu. Selanjutnya ada place image tool. Place image tool ini buat nambahin image yang udah kalian download. Misalnya ya, misalnya inilah. Nah, gitu. Tapi aku jarang pakai sih yang ini. Cuma aku biasanya gini. Aku ngedrag dari folder ke Affinity-nya langsung gitu. Duh, kebesaran. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada vector crop tool. Vector crop tool ini tuh seperti namanya itu nge-crop. Itu nge-crop objek atau nge-crop gambar. Nah, kayak gini. Atau gambar. Nah, tapi vector crop tool ini tuh ada kekurangannya. Kekurangannya itu kalian cuma bisa nge-crop bentuknya itu kayak persegi gitu loh. Kayak lurus-lurus aja.
kalau kalian mau crop yang bentuknya beda, misalnya gimana ya? Misalnya kayak gini. Tuh. Nah, kayak gini tuh nanti ada caranya aku jelasin di belakang. Selanjutnya, tahap selanjutnya. Itu. Oke. Selanjutnya ada ini, rectangle tool. Rectangle tool ini tadi udah ke-spill ya, buat ngebuat ini, persegi. Bentar. Nah, tapi kalau kalian buat kayak gini tuh bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak nggak beraturan gitu loh. Nah, kalau kalau kalian mau yang simetris, bentuknya itu kayak persegi, kalian tinggal klik shift, tekan shift, terus kalian drag ke bawah. Nah, nanti itu bakalan kebentuk persegi. Itu. Atau kalian bisa klik Ctrl plus Shift, terus kalian drag. Nah, itu sama sih, kebentuk persegi. Bedanya itu apa? Bedanya kalau kalian cuma klik Shift, itu apa ya? Kayak itu pusatnya itu di pertama kali ngegambar gitu. Nah, tapi kalau kalian klik Ctrl plus Shift, dia itu titik tumpunya itu ada di tengahnya. Itu. Jadi titik tumpunya itu ada di sini. Beda sama kalau kalian nggak klik apa-apa, itu bakalan beraturan atau berubah-ubah kayak gini. Oke. Selanjutnya ini ada ellipse tool. Hapus dulu deh. Ellipse tool ini sama sih kayak rectangle tool, tapi dia itu bentuknya lingkaran. Gini. Sama. Kemudian ini ada yang kayak persegi tapi dia lancip, tumpul maksudnya. Kemudian ini ada yang triangle tool. Triangle tool ini buat ngebuat segitiga. Nah, kalau kalian perhatiin di bawah triangle tool ini ada kayak apa ya? Kayak klip segitiga kecil gitu. Kalau kalian klik yang itu, nanti bakalan muncul menu banyak gini. Ada triangle, ada diamond, ada polygon, star, double star dan sebagainya. Itu kalian bisa pakai bentuk-bentuk itu. Nah, aku pakai double star. Nah, itu. Selanjutnya ada ini, frame tool. Frame tool ini tuh buat ngebuat teks. Nah, sama kayak yang tadi itu ada kliknya. Kalau kalian klik itu ada dua kategori. Ada artistic text tool sama frame text tool. Nah, bedanya apa? Kalau kalau kalian pakai yang artistic tool ini, misalnya apa ya? Misalnya Nah, ini bakalan terus gitu, terus nggak bakalan berhenti nulis sampai walaupun kanvasnya udah berhenti. Kecuali kalau kalian enter. Kalau kalian enter, ini bakalan ke bawah gitu. Nah, bedanya sama apa
frame tool. Frame tool ini kalian buat wadahnya dulu. Wadahnya mau seberapa besar, baru kalian nulis. Nah, kalau dia kelebihan, dia bakalan langsung ke bawah gitu. Kalau kalian besarin wadahnya bakalan seperti itu. Beda sama artistic text tool. Kalau artistic text tool, intinya kalau kalian mau ke bawah, selanjutnya ini ada color picker. Color picker ini buat color picker ini buat namanya color picker ya buat apa ya? Untuk nambahin warna, untuk ngambil warna. Oh. Tapi aku ini jarang pakai sih yang di sini, yang color picker yang toolbar sebelah kiri. Aku biasanya pakai yang ini, yang sebelah kanan, color pickernya. Nah, tuh makanya dia bisa nih, agak nge-crash. Oke, color picker. Selanjutnya ada view tool. View tool ini kayak mindahin kanvasnya gitu. Dan terakhir itu ada zoom tool. Zoom tool ini buat nge-zoom in sama nge-zoom out. Kalau kalian mau nge-zoom in itu, kalian tinggal tarik, kalian tekan terus tarik ke bawah gitu. Nah, kalau kalian mau zoom out, kalian tarik ke atas. Tapi kalau aku ngedesain ini tuh agak apa ya, agak ribet, agak memakan waktu. Aku biasanya pakai kontrol. Kalau kalian punya mouse, itu pakainya kontrol, terus kalian tinggal scroll aja ke atas itu. Nah, kalau mau nge-zoom in, tinggal tekan kontrol, terus scroll ke atas. Kalau kalian mau zoom out, itu tekan kontrol, terus scroll ke bawah. Itu. Nah, mungkin sampai sini. Ini artboard belum ya? Artboard. Artboard ini buat ngebuat ini kanvas baru. Jadi kelebihan Affinity Designer itu kalian bisa buat banyak kanvas dalam satu ini, dalam satu tab. Misalnya aku buat, nah ini aku bisa buat banyak kanvas. Nah gitu. Nanti aku bisa oret-oret atau apa gitu di sini. Tapi aku jarang pakai sih. Apa nih? Oke, mungkin tools yang sebelah kiri udah ya. Ada yang mau ditanyain dulu nih dari sampai sini. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya dilakukan di akhir aja, Kak. Oh, oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke toolbar yang sebelah kanan. Tadi udah spill ya, spill duluan. Ini tuh color. Jadi kalau kalian mau mewarnai objek itu pergi aja ke sini, color. Nah, itu. Nah, colornya itu ada dua. Yang ini tuh ada fill-nya yang di dalam, yang di sini tuh ada outline-nya. Kemudian yang selanjutnya ada stroke. Stroke ini tuh buat
ngebesarin outline yang udah dibuat di sini. Misalnya ya, aku besarin ya. Itu. Mungkin kalian udah punya ukuran outline-nya, bisa diketik di sini. 67. Terus ada misalnya kalau kalian mau ubah outline-nya itu nggak garis monoton, bisa nih putus-putus. Atau kayak brush yang di sini bisa diubah gitu. Ya, sesuaiin sama kreativitas kalian lah. Tuh, aku cuma pakai yang 3 ini sih. Kalau yang ini aku jarang pakai. Ini biasanya dipakai buat nge-save warna. Yang kalian temuin, kalau kalian nemuin warna bagus, bisa di-save di swatch ini. Gitu. Selanjutnya kita ke efek. Efek ini aku sering pakai sih. Jadi Affinity Designer itu udah nyediain banyak efek ya. Misalnya ini Gaussian blur. Nah, itu buat ngeblurin. Oh ya, tadi aku lupa buat ini. Salah satu tools yang penting sih di color. Bentar ya. Jadi di color ini tuh di sini di bawah nih ada opacity. Atau kalau kalian asing sama opacity itu transparansi lah. Nah, ini tuh kalau kalian tarik ke bawah, ke kiri gitu, itu bakalan transparan gitu. Nah, di Affinity juga nyediain kayak noise. Nah, kalau kalian klik yang ini, tuh nanti bakalan berubah kayak gini. Nah, kalau kalian tarik ke kanan, ini tuh gambarnya bakalan makin kayak bertekstur gitu loh. Jadi kayak keren. Dia kayak bertekstur. Itu ya sih menurutku kelebihan dari Affinity. Oke. Selanjutnya udah ya, ini color, stroke, brush udah tadi. Kemudian efek Gaussian blur. Kalian bisa coba sendiri ya, efeknya ada banyak. Style, text style, sama stock ini aku nggak pernah pakai. Kemudian ada yang di bawah ada transform. Transform ini tuh buat ini ngerubah ukuran dari objek. Misalnya aku buat ini jadi 80. Ini salah. Ini ya. Nah, kan ini tuh jadi bakalan sama gitu. Sama yang tadi yang kan pas kita buat 1080 sama kali 1080. Itu fungsinya yang transform. Kemudian ada history. History ini ya sama kayak namanya itu buat history yang udah kalian desain. Kalau kalian tarik ini ke belakang, itu bakalan kelihatan history yang udah kalian lakuin tadi. Sama sih seperti Ctrl Z, Ctrl Y. Navigator aku jarang pakai sih. Cuma transfer sama history doang. Ini kalau waktunya itu udah agak mepet, tolong ngasih tahu ya teman-teman panitia. Oke, toolbar yang kanan udah ya. Kemudian kita ke sini nih. Bagian penting juga yang ini layer sama aset. Kita ke layer dulu deh. Yang tadi aku bilang untuk nge-crop gambar atau masukin gambar ke dalam suatu objek itu bisa pakai layer.
Nah, caranya itu kalian misalnya kalian mau masukin yang ini, yang gambar ini tuh ke dalam lingkaran yang ini. Caranya itu kalian drag objek ini ke dalam lingkaran yang tadi. Nah, itu. Kalian juga bisa misalnya apa ya, kalau kalian mau anunya apa frame-nya itu anti mainstream, kan bisa pakai yang beda-beda. Ya, aku udah. Oke, itu layers. Layers itu, nah di layer ini juga tuh ada ini, ada opacity, ada efeknya juga. Nah, misalnya kalau kalian mau buat apa ya, kalau kalian mau buat tekstur kayak kertas atau kayak tembok, itu bisa pakai layers ini. Misalnya aku contohin. Nah, aku tadi udah agak download gambar kertas. Kalau kalian mau buat kayak apa ya, kayak tekstur kertas gitu, kalian bisa pakai layers ini. Caranya itu pertama-tama kalian taruh kertasnya itu di paling atas. Jadi dia tuh kayak numpukin objek-objek yang ada. Terus nanti kalian ubah efeknya itu jadi multiply gitu. Nah, kayak gini dia. Itu kayak ada efek-efek kertasnya gitu. Kalian bisa turunin atau naikin opacity-nya biar makin nyatu gitu sama kanvasnya. Itu. Untuk kalian mau pakai, aku belum download sih. Selanjutnya ada apa ya? Aku jelasin yang oh iya, yang ini dah. Aku jelasin yang sebentar. Yang ini. Ini tuh fungsinya buat ngebelakangin objek. Misalnya ya, belakangin gitu. Aku buat warnanya biar. Nah, misalnya aku mau belakangin yang lingkaran ini. Caranya itu kalau kalian klik yang ini, dia itu bakalan ngebelakangin satu objek yang ada di belakangnya gitu. Beda sama kalau kalian klik yang ini, move to back all. Jadi dia itu kayak ngebelakangin semua objek, jadi dia kayak terletak ke paling belakang gitu. Kalian bisa lihat di layarnya ini. Jadi dia bakalan posisinya itu paling belakang gitu. Nah, kalau kalian mau ke depanin, itu pakai yang ini, move to front. Atau ini. Itu, ini fungsinya. Kalau aku biasanya nggak ngeklik di sini sih. Aku biasanya pakai kontrol, terus kurung siku. Gitu. Kurung siku. Terus selanjutnya ini flip. Ini flip ke kanan sama kiri, ini flip ke atas bawah. Ini buat muter. Oke. Itu aja sih yang penting di atas ini. Oh ya, satu lagi yang ini. Aku mau jelasin yang ini. Aku tutup deh. Ini tuh fungsinya yang pertama itu ada add. Add ini fungsinya itu buat nyatuin gambar, dua gambar gitu loh.
Jadi kayak gini. Kemudian ini ada subtract. Subtract ini fungsinya itu buat ngilangin apa ya yang jadi tumpukan atasnya gitu. Jadi kalau kalian mau buat misalnya ini bentuk baju ya. Ini kalau kalian mau buat bentuk baju kayak gini. Terus ini ada interest. Interest itu dia nyisain yang apa ya? Kita udah pelajarin sih di kelas. Kayak irisan. Ya, yang beriris itu kan yang ini doang. Jadi kalau kalian pakai ini tuh bakalan tersisa yang ini doang itu. Terus ada sort. Sort ini sebaliknya dari subtract, yaitu bakalan ngilangin yang apa? Ngilangin yang irisan tadi. Itu aja sih. Selanjutnya kita ke mana ya? Ya, aku mau jelasin yang ini, yang 3 di atas ini. Jadi di Affinity Designer itu ada 3 apa mainframe ya. Ada 3 menu besarnya. Yang pertama itu ini yang vektor, kemudian yang kedua ini itu pixel, dan yang terakhir itu ada ini, ada ekspor persona. Bedanya apa? Yang tadi aku udah jelasin ya, yang desainer persona yang pertama itu kita buat vektor. Vektor. Oke, kayak gini. Nah, kalau di pixel persona itu buat ngebuat pixel, tapi aku jarang pakai sih. Misalnya kayak gini ya. Wih, susah. Bentar, agak lihat. Wah, ini bentar teman-teman, kayaknya ada keras. Kok nggak muncul? Bentar ya. Aku lompat dulu ya. Yang pixel persona ini kayaknya dia nggak crash karena laptopku kayaknya agak panas. Selanjutnya ada ini ekspor persona. Jadi ekspor persona ini fungsinya itu buat ngebagi apa? Tuh, apa dah? Buat ngebagi ekspor dari Affinity Designer itu sendiri. Jadi misalnya kalau kalian mau buat 3x3 feed di Instagram. Jadi ini tuh salah satu kelebihan dari Affinity Designer. Dia tuh kayak ada keuntungan. Kalau di misalnya kalau di aplikasi lain kita tuh ngedesain, kemudian kita motong bagian-bagian feed-nya itu di aplikasi lain gitu. Nah, kalau di Affinity Designer itu bisa kalian pakai yang ini, yang ekspor persona.
Coba ya aku buat file baru. Soalnya tadi aku pakai 1080 kali 1080 berarti kalau 3 kali 3 1080 dikali 3. Tuh, lupa. Nah, gitu. Kalau udah Nah, kalau kalian misalnya aku mau buat desain dah. Nah, kalau kalian mau buat 3 feet, nanti kalian bisa ngededak di sini gitu. Terus sesuaiin di sini, misalnya 1080 kali 1080. Nah, ini kalian tinggal nyesuaiin aja gitu. Tuh, 1080. Nah, ini 1080. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kalian ekspor itu udah bakalan kepotong-potong gitu. Ini hasilnya. Itu teman-teman. Nah, mungkin udah bisa ya pixel persona. Terus ini oke. Terus aduh, nggak bisa. Aku jelasin pixel aja ya. Jadi kalau desain itu ada 2 jenis ya. Ada pixel sama ada vektor. Nah, yang aku buat di sini itu adalah vektor yang di bagian sini. Pixel itu bentuknya itu kayak misalnya gambar atau apapun yang udah diekspor gitu. Kurang besar. Oke. Contohin bedanya pixel sama vektor. Misalnya tadi mana yang gambar tadi? Salah. Ini. Tuh, salah lagi. Ntar. Nah, bedanya pixel sama vektor itu, kalau vektor itu, kalau kalian zoom, ini sampai Upin Ipin lulus TK pun nggak bakalan pecah. Tuh, gambarnya 1000 kali kalian zoom, ini gambarnya nggak bakalan pecah. Udah terlalu besar gini. Beda sama pixel. Kalau pixel, ini kalian zoom aja ini udah pecah. Tuh. Dia kayak pecah gitu. Nah, sebaiknya kalau kalian buat desain yang misalnya apa ya, misalnya buat desain yang untuk nanti di print buat banner itu pakai vektor. Biar nanti gambarnya itu bagus dan nggak pecah. Tuh. Apalagi aku jelasin.
Oh iya, aku mau nyontohin cara buat poster sederhana dari materi-materi yang udah aku jelasin tadi. Tadi aku udah nyoba sih. Kayak gini. Hah, bentar ya. Gelap. Contoh. Nah, tadi itu kan aku udah jelasin cara-cara apa tools-tools dasar dari Affinity Designer. Sekarang aku mau nyontohin cara buat poster sederhana dari tools-tools tadi. Mungkin kita buat avatar dulu ya, avatar sederhana kayak gini. Kepalanya agak gimana ya. Jadi ini tadi aku nyari-nyari di Pinterest, nemu gambar kayak gini. Aku contoh deh. Pertama kita buat kepalanya dulu. Kepalanya itu kita bisa buat pakai ini, rectangle tool. Kemudian karena warnanya itu kita bisa pakai color picker. Oke. Kita hilangin dulu outline-nya. Nah, ini kan kepalanya itu agak tumpul gitu. Kita bisa tumpulin kepalanya pakai ini, corner tool. Nah, caranya itu kalian tinggal ini select 2 titik yang ada di sini tuh, atau kalian bisa select satu-satu. Ini cara selectnya itu bukan pakai bukan pakai kontrol tapi pakai shift. Tekan shift terus ini. Atau kalian bisa tinggal ngedrag gitu. Tinggal kalian tarik ke atas. Udah kebentuk kayak gini. Terus kita buat Kita buat rambutnya kali. Buat rambutnya kita pakai kayak apa ini ya? Kita pakai ini deh, Virtual. Gimana ya? Ya benar. Tinggal color picker. Nah, kalau kalian ngejiplak karya orang itu jangan 100% sama. Mungkin bisa beda rambutnya atau apanya gitu. Pokoknya jangan 100% sama biar enggak dikira plagiat. Wah, ini udah pas. Oh ya, kalau kalian mau copy objek itu jangan pakai, kalau kalian pakai Ctrl C terus Ctrl V itu kayak bakalan ngabisin waktu. Caranya itu kalian tinggal tekan Ctrl terus kalian geser deh objeknya ke kanan atau kiri gitu. Ini kita flip. Iya. Kayak gini ya. Kayak rambut main. Terus ini rambutnya kayak gini, berarti ini kira-kira pakai ini ya. Oh, ini bisa. Ya. Ini kecil dah. Terus ini kalian copy lagi ke sini. Nah, udah. Tinggal telinganya. Cara buat telinga itu kalian bisa pakai ini. Apa namanya? Rounded rectangle tool. Kalian buat kayak panjang gitu melintasi wajah. Terus kalian
ubah dia warnanya, kemudian ke belakangin kayak yang tadi, move to back. Nah, gitu. Terus matanya bulat doang. Tuh salah. Ini ya, nggak apa-apa, nggak mirip, yang penting. Oh ya, kalau kalian mau apa? Mau sejajar gitu gambarnya walaupun nggak pakai ini, tuh kalian bisa pakai tekan shift terus geser deh. Ini bakalan sama, nggak bakalan berubah posisinya. Kayak gitu ya. Selanjutnya itu kita buat apa nih? Hidungnya. Hidung itu gampang, pakai kotak. Oke, warnanya ini aja dah. Nggak apa-apa. Kemudian kita buat mulutnya. Mulutnya ini kayak lingkaran ya, kayak lingkaran tapi setengah lingkaran gitu. Nah, warnanya putih. Nah, kalau udah gini kalian bisa pakai vector crop tool. Nge-crop sampai setengah. Ya, udah jadi. Tuh. Ya, walaupun nggak sama ya. Ingat kalau kalian nyontohin karya orang itu jangan sampai sama 100%. Mungkin warna hidungnya itu beda atau bentuknya itu kepalanya itu agak beda gitu. Pokoknya jangan 100% sama lah biar nggak dikira plagiat. Terus ini lehernya sama ya, warnanya sama, agak hitam. Ya. Kemudian bajunya pakai ini, kayak warna hijau. Nah, ini tuh kan kayak ada kayak ada lengkung-lengkungannya gitu. Sedangkan yang ini tuh kayak lancip gitu. Kalian bisa pakai yang tadi, corner tool. Biar dia buatnya lengkung gitu. Nah, jadi. Tapi kok ini tuh kayak ada kayak bernyawa gitu ya. Kayak ada hidup-hidupnya. Kalau ini tuh polos, desainnya itu kayak monoton gitu. Kan bisa hidupinnya tuh pakai noise yang tadi aku terapin itu. Tuh. Atau kalian bisa buat bajunya itu bergradien pakai fill tool. Jadi tinggal klik terus tarik gitu. Ini bajunya biar nggak sama. Atau kalian bisa buat bayangan di sini. Bayangan kepalanya mungkin. Aduh, salah. Tuh bayangan rambutnya. Tuh. Ya, itu cara buatnya. Terus tadi apa lagi ya? Ya, belum font. Aku hapus aja udah. Nah, kalau kalian mau Kalau kalian mau mindahin semua objek ini, itu tuh bakalan lama kalau kalian mindahin satu-satu dan nanti bakalan berantakan.
Cara mindahnya itu kalian bisa kayak ngedrag gitu semuanya. Caranya itu kalian tinggal narik semuanya gini. Terus kalian grup. Cara grupnya itu klik kanan, terus bisa klik grup ini, grup. Atau bisa make Ctrl G gitu. Jadi ini tuh udah kayak bergabung gitu jadi satu grup. Tuh. Oke. Terus apa? Fontnya ya. Bisa pakai artistik sih. Soalnya apa? Latihan desain. Nah, aku coba ubah fontnya. Jadi font di Affinity Designer itu ada banyak ya. Jadi kalau kalian mau nambah font, itu kalian bisa download di Dafont atau Google Font. Nanti kalian tinggal install dan otomatis nanti bakalan ada di sini. Jadi kalau default font yang ada di Affinity Designer itu adalah font yang emang udah ada di laptop kalian, yang udah ada di Word. Misalnya di Microsoft Word atau di Excel kalian itu juga otomatis ada di sini gitu. Nah, kalau apa ya, kalau fontnya itu kayak huruf bersambung gini lebih enak lihat, dia tuh kayak ada huruf alfabet sama huruf besar dan huruf kecilnya. Latihan desain apa ya, SDM 2021 2022. Terus ini jangan pakai ini. Nah, oke, 2011. Nah, kalau kayak gini tuh kayak apa ya, kayak polos gitu, nggak ada apa-apanya. Ini kayaknya kurang tengah. Cara buat dia jadi tengah itu kayak tadi. Kalian klik di sini aja. Iya, kemana? Nih. Oke. Ini kayak polos ya, nggak ada hidup-hidupnya gitu. Mungkin kalian bisa buatin brush kayak tadi. Kita pakai brush yang apa? Brush yang mana? Sini. Colornya mungkin bisa. Kita ubah backgroundnya itu udah. Oke. Nah, itu cara bikin outline atau highlight di belakangnya. Ini juga sama, kita bikin brush di sini, tapi warna itu juga bagus. Kita kalau aku pakai frame tool, nantinya apa tadi? Merek berubah. Perlu.
Sorry guys, tadi itu ada orang tua manggil. Jadi bagaimanapun orang tua itu harus didahulukan. Oke. Ya, sad boy sekali. Ini apa ya? Akunnya tuh kayak ya, kayak ini ya. Bentar. 705. Ini di sip. Nah, terjadi kayaknya. Kurang lebih kayak gini ya. Waktunya udah habis ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi kalian bisa pakai apa objek-objek yang ada di sini buat avatar atau apa kayak sesuaiin sama kreativitas kalian. Kini itu ya. Oke, terima kasih banyak Kanja. Wah, keren banget ya teman-teman pemaparan materi oleh Kanja tadi. Udah lengkap banget juga, dijelasin semua dari download awal sampai terakhir tadi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, diharapkan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaannya. Oke, kita tunggu dulu ya. Selagi menunggu teman-teman bertanya, saya mau bertanya aja nih Kak. Oke. Oke, pertanyaan saya, kan yang jadi poin di sini tuh bukan cuma mekanisme desainnya aja ya Kak, tapi gimana kita membentuk ide dalam sebuah desain itu juga. Nah, menurut Kakak nih, menurut pengalaman Kakak juga, gimana sih cara Kak buat gali ide untuk buat desain itu sendiri? Gitu Kak. Oh iya. Cara gali ide ya. Itu sebenarnya apa ya? Ide itu sering muncul pas lagi gabut. Pas lagi misalnya lagi tidur-tiduran, terus scroll media sosial, itu sering muncul idenya. Nah, kalau idenya itu aku langsung hentan biar nggak lupa. Kalau fokus mikirin ide, kalian apa ya ngestak gitu, nggak nemu-nemu idenya. Sering pas di kamar mandi nemu ide, atau pokoknya pas gabut loh sering nemu ide, pas pikiran itu lagi kemana-mana gitu langsung nemu ide. Oh, kalau buat ide bagus, coba-coba ternyata bisa follow Instagram atau khusus untuk belajar desain gitu. Aku sering follow sih yang untuk belajar desain. Itu nanti bakalan banyak ide-ide desain dari sana. Oke, terima kasih banyak Kak. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand. Teman-teman pada kepo nggak materi yang tadi? Yuk nanya yuk. Santai-santai aja, jangan terlalu tegang. Bisa nih mana? Mau nanya enggak, Sa? Ayo Kak, nanya Kak. Enggak, masih paham kok. Makasih, Inja. Lancar caranya installnya. Iya, lancar.
Ini kayaknya aku boleh stop share ya. Oke, Kak. Gimana nih teman-teman? Masih pada depan layar nggak sih? Materi yang disampaikan tadi keren banget. Oke, ada yang raise hand tuh. Oke, Kak Desa, Oke. dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Gini saya izin bertanya. Kalau misalnya nih udah benar-benar mentok gitu, nggak ada ide, kan pasti kamu nyari referensi gambar gitu, Ja. Nah, biasanya kamu nyari referensi gambar-gambar contoh tuh dari mana? Oh iya. Siapa share screen nih? Mungkin aku bisa share screenin Desa. Oke, aku izin share screen ya. Kelihatan nggak? Udah, Kak. Kelihatan, Kak? Kak. Hah, Ya, maaf, tumben maaf. manggil Kak. D. Bentar ya. Jadi aku biasanya nyari ide desain itu di sini, di Pinterest. Kalian udah nggak asing lagi ya sama web ini. Ini banyak sih di sini. Kalian tinggal search aja. Ini apa? Kalian bisa nyoba-nyoba sih dari yang apa simple-simple kayak gini. Itu atau aku nyari di ini di FreePic. Kalau FreePic itu kalau kamu download itu nanti bakalan data mentahnya juga bakalan ke download. Tapi aku jarang pakai data mentah sih. Data desain mentah. Ya ini dicatat ya, Pinterest. Terus ini FreePic. Kalau Instagram itu aku nge-follow itu Rio Purba. Terus ada Avokedit. Rio Purba juga punya yang akun YouTube. Mungkin kalian bisa nonton channelnya dia. Nah, itu dah. Diva Bali ya sekarang. Iya. Nih, ya dong joget kayak angkelmu tuh. Udah ya. Oke, makasih, Ja. Ada lagi nggak? Gimana nih teman-teman? Masih ada pertanyaan nggak? Lihat nih. Ya, Mi. Oke, saat ini Tes, silakan. tes. Kata Anja tadi kan ada tuh, apa,
Apa katamu Nya tadi? Apa? Banyak. Ada kalau Apa tadi opini tuh ya lulus TK? kena copyright misalnya nih, apa kayak kalau ngejiplak punya orang. Nah kalau kita ngambil dari kayak Pinterest itu aman nggak itu? Aku ngambil misalnya aku gimana ya? Gimana ya? Pokoknya aman sih kalau dia free. Tapi jangan kamu pakai dia jadi apa? Jadi desain kamu itu. Kamu bisa ngubah kayak aku tadi. Ngubah dia jadi vektor, tapi desainnya itu agak beda dikit. Jangan 100% sama. Gak apa nggak pakai dia di desain kamu, tapi hormatilah yang buat gitu. Biar nggak apa ya plagiat. Kita harus bisa menciptakan dengan make. Berarti nggak sembarang kita, misalnya kayak tadi misalnya kan ada kepala apa gitu, kita pinjam dikit buat ini itu nggak bisa ya? Bisa, tapi jangan sama persis. Ukurannya sama, terus warnanya sama, terus misalnya rambutnya sama gitu. Mungkin kamu bisa ngambil di Pinterest itu misalnya 3 avatar. Nah, di avatar 1 kamu bisa ambil kepalanya aja. Terus avatar yang kedua itu kamu bisa pakai rambutnya. Terus avatar ketiga bisa kamu pakai badannya gitu. Jangan sama semuanya. Tuh. Oke, mantap. Terima kasih. Sama-sama. Itu Oke, terima manusia. kasih. Selanjutnya itu ada yang raise lagi. Ayo, silakan manusia. Sulit. Ayo, Denny. Izin nanya Kak. Ya, udah punya crack ya. Bahaya nih. Yang aneh itu Kak, apa namanya? Buat kurvaturnya itu gimana ya? Biar kasih lengkungan gitu. Biar nggak capek pakai pentul gitu. Oke, siap. Aku mau pakai foto kayaknya biar ntar ya. Cari bahan dulu ya. Oh ya, aku pakai Tantawi aja dah. Ini pertanyaannya bagus ya. Biasanya kalau udah agak bisa ngedesain, udah bisa nanya kayak gitu. Ini aku misalnya nah, ini ya pentul ya. Biar bisa dia lengkung tuh kayak gini. Kalian tinggal klik aja di satu titik mulainya. Terus kalian klik di titik yang lain. Tinggal kalian tarik deh. Ulang. Sebenarnya aku mau desain topeng kucing ini. Tinggal kalian ini aja. Nah, kalau dia bulat kayak gini tuh dia bakalan kayak apa ya? Kayak ngelengkung-lengkung gitu. Nah, dia nggak rapi gitu. Ini ada lengkung-lengkungannya. Caranya biar dia balikin ke kotak itu tinggal klik sekali di sini. Nah, jadinya rapi deh. Tuh. Pokoknya tinggal kalian tarik dah. Ini kalau mau ngelengkung itu tarik.
Kalian tinggal buat titik, terus tarik. Ya, sini aja ya, biar enggak. Itu kalian bisa buat topeng sendiri. Intinya ini buat titik terus tarik gitu. Nah, gitu. Gimana? Atau ada kamu bingungnya yang lain? Gimana? Kalau Dani? kalau misalnya kan ini kan dia simpel gitu, cuma dikit aja lengkungannya. Kalau misalkan kita disuruh buat kayak bentuk-bentuk batik atau ukiran-ukiran gitu, gimana dong? Kalau pakai pen kan lumayan lama sih jadinya. Oh iya, itu kalau kamu mau buat batik itu kayaknya lebih apa ya, lebih sulit. Kamu harus buat nggak bisa pakai mouse. Kamu harus pakai pen tool. Pen tool itu kayak apa ya, yang pen tapi buat laptop. Bisa pakai ini, pencil tool. Jadi prosesnya itu nggak segampang itu, makanya aku bilang jangan ngejiplak punya orang, karena kita nggak tahu seberapa sulit dia buat desain itu. Ya mungkin kamu bisa ini pakai pencil tool ini, kamu buat sketsanya, di sini. Aku nggak tahu, aku nggak pernah buat batik. Terus itu apa? Kamu tinggal edit aja gitu. Aku cuma bisa buat yang kayak gini nih. Itu kayak batik ya, kayak batik. Kamu tinggal turutin aja nih yang ini. Ya, keras. Nah, nanti bakalan kebentuk sama deh kayak ini. Tapi kalian bedain di mana gitu. Mungkin matanya, apanya. Gimana? Kalau untuk batik mungkin nanti di ini ya, di pelatihan selanjutnya, atau bisa kamu tanyain di Kak Jidan, mungkin bisa deh. Gimana, Dani? Oke, oke. Ada lagi nggak? Gimana nih teman-teman? Masih ada pertanyaan nggak? Masih ada waktunya. Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi berikutnya aja kali ya. Untuk Kanja, atas jawaban-jawabannya, terima kasih banyak. Dan teman-teman yang udah bertanya, terima kasih juga. Kita lanjut aja ke sesi berikutnya ya, teman-teman semua. Kita ada sesi seru-seruan nih. Mungkin operator bisa share screen untuk sesi Mentimeter kita pada malam hari ini. Gitu. Gimana? Oke, udah. Oke, kita seru-seruan dulu nih sebelum mengakhiri acara malam hari ini. Teman-teman semua masuk ke link itu ya, www.menti.com. Terus masukin kode yang tertera pada layar. Yuk, sama-sama.
Wah, sepertinya udah mulai ada yang ngisi nih. Ini pasti. Apa sih belum bisa mikir kata-kata? Sorry, apa sih? Ntar saya kasih tanda tangan saya nanti. Ini isi pesannya itu rata-rata buat pematerinya ya, bukan buat materinya malam ini. Tapi materi kita malam ini juga keren banget sih. Tuh ada yang bilang next pakai Adobe Illustration dong, katanya gitu. Kita akan ada part 2 nggak sih nih, Kak? Untuk pelatihan desain. Kalau semangatnya masih membara, bisa dipikirin lagi. Oke. Gimana, Rais? Gas. Ntar ada pelatihan yang dapat dulu kok. Mantap. Itu yang bilang sejujurnya ini keren banget sih. Nanggung kalimatnya. Ada tapinya masa? Sejujurnya. Anja banyak fans ya. Iya kayaknya nih. Enggak, desa doang kayaknya itu semuanya. Apa sih, ampun. Oke. Keren, Pak. Anja ganteng tapi cowok. Siapa tuh yang nulis? Waduh. Kalah ganteng sama Raisnya. Ampun suhu. Oh, Panja. Kayaknya beneran banyak fansnya nih. Buat fanbase. Coba tahu buat pelatihan. Kapan terakhir pakai Mentimeter? Pas MP2K ya. Iya kayaknya. Kedua aku juga ada Mentimeter. Selagi nunggu teman-teman ngisi, saya pengen tanya-tanya dikit, Kak. Boleh nggak? Boleh. Jangan nanya desain mulu. Saya dah apa-apa bebas. Enggak. Menurut Kanja nih, pelatihan kita sebagai mahasiswa Posat STIS punya kemampuan desain itu penting nggak sih? Kalian dulu pas MP2K disuruh desain nggak? Enggak, Kak. Lah, kalau aku ya disuruh kayaknya ya. Oh, gitu. Kapan kita disuruh ya? Desain kayaknya enggak deh, cuma bakat aja nggak sih? Disuruh pas bikin infografis. Oh iya, desain infografis, tapi cuma grafik aja sih. Ya, penting banget. Pokoknya desain itu penting. Nanti kalau kalian mau buat apa ya, cover data kabupaten misalnya, kalau kalian udah penempatan itu pakai desain. Dan kalau aku lihat ya di BPS itu desain itu sangat penting dan dilombakan. Jadi nanti ada lomba internal desain gitu di BPS. Nanti untuk yang tingkat 1 juga kalian bakalan ketemu matkul yang namanya eksplorasi visualisasi data.
itu tuh kalian bakalan disuruh ngevisualisasikan data gitu. Jadi ilmu desain itu penting. Banyak juga apa ya? Pas awal masuk STI saja udah disuruh desain. Terus oprek juga nanti oprek untuk masuk UKM itu juga kebanyakan memakai desain. Ya enggak, Is? Iya, penting banget sih kalau untuk desain itu. Sampai dunia kerja ntar bakalan kepake. Soalnya kalau menurut pengalaman ya, dari cerita dari dosen-dosen juga, itu kalau kayak pejabat yang ada di daerah itu kayak kesulitan gitu. Enggak kesulitan sih maksudku. Kayak acuh gitu kalau misalnya kita nyajiin datanya itu cuman kayak dalam bentuk tabel aja. Nah, itu udah pentingnya kita bisa kayak buat infografis, videografis, atau misalnya media interaktif itu biar lebih gampang untuk dipahami juga sama pengambil keputusannya di daerah gitu. Tuh, teman-teman, berarti ini penting banget ya. Kayaknya memang harus ada part 2-nya sih. Undang Kak Jidan. Kebanyakan pada minta part 2 nih. Mantul. Kiki tumben nggak nanya. Ya malah ketawa. Gas. Saya jomblo. Maaf, ada hati yang harus dijaga. Amin. Amin. Dinda nih. Kapan pengumuman, Is? Kapan pengumuman? Kapan pengumuman, Pak Pida? Besok. Besok Katanya kapan sih? ya, gimana butuh kirim 5 orang kan untuk close ceremony. Masa? Bisa. Salah nanti kirim Rais, kirim Retno. Bentar aku kirim jarkomannya. Saya perwakilan kelas nonton. Anu, bisa kerangkap, Din. Rangkap. Masuk. Kan kemarin aku dari SPD sama dari kelas bisa dia. Ya, kalau yang kemarin tuh SPD yang Ormawa sama kelas bisa, tapi sekarang ini dia bilang enggak boleh ngerangkap soalnya butuh banyak, dia bilang gitu. Itu sih dia bilang di kelasnya. Oke dah. Besok datang ya guys buat nonton closing ceremony dan dukung Rais sama Retno. Gas. Oke.
Sepertinya kita akhiri aja sesi Mentimeter ini. Kita lanjut aja ke sesi berikutnya ya, teman-teman, karena udah malam juga nih. Sebelum kita tutup, nggak lengkap kalau kita nggak melakukan dokumentasi. Oke, untuk teman-teman semua diharapkan untuk on cam yuk. Biar kita bisa bareng-bareng mengakhiri acara ini. Yuk on cam yuk teman-teman. Ada 22 orang nih. Mungkin ada yang lagi pakai jilbab. Ayo Kak, ambil mukanahnya Kak. Hitungan 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, Gaya. 1, 2, 3. Lagi. Rinjani enggak? Saya enggak deh. Pencilan. Rinjani dah. Satu, 2, 3. Sudah. Gaya bebas sekarang. Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih atas semuanya. Oke, terima kasih Kak. Oke, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Setelah berjam-jam kita belajar dan seru-seruan bareng. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, khususnya untuk Kanja sebagai narasumber. Terima kasih juga untuk kakak-kakak PSDM, karena mereka-mereka yang ngatur acara kita malam hari ini, dan teman-teman semua. Terima kasih udah datang dan hadir sampai akhir acara. Oke, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Oke. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, diizinkan untuk live Zoom. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kak.